Ini adalah podcast perdana di Bea Cukai Pangkalan Bun. Kali ini, di podcast kita kali ini, kita sedang kedatangan seorang milenial muda dari kalangan calon pegawai negeri sipil yang baru bergabung di Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Pangkalan Bun. Kita sambut saja tamu kita hari ini, Mbak Alda Rida. Hai. Bagaimana kabarnya Mbak Alda hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun gimana ya, lagi di tengah-tengah pandemi corona, kita harus tetap menjaga kesehatan. Jadi sekarang Mbak Alda nih sedang sibuk apa nih sekarang nih? Lagi sibuk latsar, Mas. Latsar. Iya, lagi nyelesain latsar golongan 2 periode kedua. Dengar-dengar nih Mbak Alda lagi latsar nih. Tapi bener. kan lagi pandemi nih Mbak. Gimana latsarnya? Nah, jadi tuh latsarnya kali ini tuh istimewa, Mas. Kita itu latsarnya from home, jadi latsar from home. Jadi pakai e-learning gitu, pakai Zoom, live conference sama penugasan via online gitu. Awalnya sih sebenarnya kita sempet seminggu itu di on campus ya, ke Jogja pas itu. Tapi karena corona semakin menyebar luas, jadi pihak BDK sama PSDM tuh memutuskan untuk memulangkan semua peserta latsar. Berarti latsar dilaksanakan secara online ya. Tapi kayaknya sih nggak ada halangan Mbak ya. Tuh, karena kaum milenial itu sangat erat kaitannya dengan teknologi. Nah, kalau dibahas tentang kaum milenial nih, Mbak Alda sendiri kan kaum milenial. Menurut Mbak Alda tuh kaum milenial tuh kaum yang seperti apa nih? Kalau dari aku ya Mas ya. Kalau milenial tuh menurutku tuh yang kaum yang dekat dengan teknologi, erat banget gitu loh kaitannya, apa-apa pakai gadget, apa-apa pakai smartphone, online, internet, terus up to date terus, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti berita apa aja yang ada di dunia luar sana, walaupun kita cuman kayak di rumah doang gitu. Berarti mereka memanfaatkan teknologi yang mereka teknologi yang ada buat menunjang pekerjaan mereka. Dengar-dengar nih Mbak Alda kan sebagai calon pegawai negeri sipil, dan terutama berarti kan baru mau terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya kan. Dan kalau kita tahu sendiri tuh Bea Cukai itu punya stereotip bahwa pekerjaan itu kebanyakan pekerjaan laki-laki. Nah, kira-kira kan Mbak Alda kan baru mau masuk nih, belum masuk, masih belum tahu banyak. Tapi menurut Mbak Alda nih, kira-kira Mbak Alda ke depannya terjun di pekerjaan yang stereotipnya pekerjaan laki-laki itu kira-kira bagaimana Mbak Alda? Kalau menurut aku sendiri ya Mas ya, terjun di Bea Cukai yang kebanyakan dibilang kalau pekerjaan laki-laki itu sebenarnya awalnya juga agak takut gitu, tapi dengan seiring berjalannya waktu, udah melalui masa CBP, OJT, bahkan sekarang udah CPNS, menurutku itu nggak apa-apa, malah kita menambah pengetahuan baru, pengalaman baru, pekerjaan yang bisa dilakuin cowok kita juga bisa ngerjain loh gitu. Contohnya aja kayak pemeriksaan penumpang, terus atau pemeriksaan orang yang asing yang datang ke sini kayak gitu. Berarti kan otomatis Mbak Alda tuh harus siap tuh ditempatkan di mana aja, nggak cuma di sisi bagian administrasi kan yang kebanyakan mungkin para wanita lebih ditempatkan seperti itu karena menuntut ketelitian untuk fokusnya lebih bagi seorang wanita. Nah, apabila nanti suatu saat Mbak Alda ditempatkan di sisi atau bagian pekerjaan yang kebanyakan itu pria, contohnya sebagai pemeriksa barang atau pemeriksa awak sarana pengangkut di bandara ataupun di pelabuhan internasional, kesiapan Mbak Alda sendiri itu bagaimana? Siap gak siap? Harus siap sih Mas. Yang pertama sih kalau menurutku mental dulu harus siap. Kalau kita tahu-tahu dipindah di bagian teknis kayak gitu, terus memperbanyak pas misalnya kita lagi di bagian yang ngurus administrasi kayak gitu, perbanyak baca-baca peraturan baru, ngikutin peraturan yang ada juga, terus tanya-tanya ke senior yang udah punya pengalaman di teknis, biar nanti tuh kalau kita udah masuk di pekerjaan teknis tuh kita nggak kaget gitu sih. Berarti memang secara dari kesiapan harus siap ya. Mau siap nggak siap harus siap. Mbak Alda ini kan calon wanita karir kan ya. Iya. Kalau menurut Mbak Alda itu
untuk wanita karir atau wanita yang bekerja itu pandangannya seperti apa? Menurut aku, wanita karir itu wanita yang tangguh dan keren kalau menurutku loh ya. Bisa membawa diri sendiri, bisa mengurus diri sendiri, mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, membantu orang tua misalnya atau membantu keluarga di rumah, lebih mandiri aja sih kayak gitu. Bicara tentang wanita karir yang kata Mbak Alda tuh wanita tangguh, berarti kan kita nggak bisa lepas dari namanya pahlawan ya. Iya betul. Nah, ada namanya pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita pada masa lalu. Raden Ajeng Kartini. Ya betul. Nah jadi era Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional ya. Iya. Dan pada setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah Mbak Alda kan sebagai wanita milenial, saya kita sebut ya. Sebagai wanita milenial itu, Mbak Alda melihat sosok Kartini itu seperti apa? Melihat sosok Ibu Kartini ya sebagai pahlawan pejuang hak-hak asasi manusia, khususnya buat perempuan-perempuan. Kan kita tahu nih Mas, zaman dulu itu perempuan dan laki-laki itu kan haknya kayak dibedain gitu. Terus apalagi juga pendidikan ya, terutama di bidang pendidikan. Kan kita tahu nih, zaman dulu itu yang kayak mendapatkan pendidikan yang lebih itu kan laki-laki. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, untuk menempuh pendidikan itu lebih banyak laki-laki. Sedangkan yang perempuan itu cuman kayak disuruh di rumah, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus keperluan keluarga aja lah pokoknya kayak gitu. Nah, saya tuh memandang sosok Bu Kartini itu sebagai pejuang para perempuan untuk mendapatkan hak-hak pendidikan. Karena dari pendidikan sendiri itu kita bisa meningkatkan derajat diri kita sendiri gitu loh. Dengan pendidikan kita itu jadi tahu dunia luar, kita tahu kita mendapatkan banyak pengetahuan seperti itu. Jadi kita tidak mudah untuk disepelekan orang seperti itu. Sosok Kartini itu adalah sosok yang spesial buat Mbak Alda ya. Tapi mumpung Hari Kartini, kira-kira ada nggak Mbak Alda harapan dan pesan untuk kepada seluruh Kartini ada di Indonesia, khususnya Kartini milenial? Ya, saya mau ngucapin selamat Hari Kartini buat seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Terus pesannya yang pertama, tetap semangat, jangan minder, terus jangan menyerah pada apapun, tetap semangat dalam meraih seluruh cita-cita yang kita punya. Kita bisa seperti laki-laki menggapai cita-cita yang kita pengen. Terus jangan lupa kita juga harus mencoba seluruh hal-hal baru yang pengen kita coba. Terima kasih kepada Mbak Alda telah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kita perdana pada hari ini. Terima kasih juga. Dan jangan lupa kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Mbak Alda, bisa kepoin IG-nya yang bakal kita cantumin di deskripsi nantinya. Terima kasih masih menyaksikan podcast ini dan sampai jumpa. Dadah.